Nah, tapi nih Wak, biar kalian tahu, sebenarnya ada kesesuaian antara legenda Sangkuriang dengan fakta geologi, Wak. Hai Wak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah cerita sejarah seputar salah satu legenda yang sangat termasyhur di Indonesia, yaitu legenda Sangkuriang. Jadi memang Sangkuriang ini adalah legenda yang berasal dari Jawa Barat, di mana legenda tersebut berkisah tentang terciptanya Danau Bandung, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggul. Nah, dari legenda tersebut ini juga kita dapat menentukan sudah berapa lama orang Sunda ini hidup di dataran tinggi Bandung. Dan ya biar kalian tahu, legenda ini juga didukung dengan fakta geologi yang memperkirakan bahwa orang-orang Sunda ini telah hidup di dataran ini sejak beribu tahun sebelum Masehi. Nah, legenda Sangkuriang ini awalnya merupakan tradisi lisan. Rujukan tertulis mengenai legenda ini pun ada pada masa naskah Bujangga Manik yang ditulis pada daun lontar yang berasal dari abad ke-15 atau abad ke-16 Masehi. Nah, dalam naskah tersebut ditulis bahwa Pangeran Jayapakuan alias Pangeran Bujangga Manik alias Ameng Layaran mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan di Pulau Bali pada akhir abad ke-15 itu. Dan setelah melakukan perjalanan panjang nih Wak ya, Bujangga Manik tadi tiba di tempat yang sekarang menjadi kota Bandung, dan dia menjadi sastrawan yang pertama kali menuliskan nama tempat legendanya. Dan laporan dari Bujangga Manik ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia, karena dia memang nulisnya pakai bahasa Sunda, berisikan, aku berjalan ke arah barat, tiba di Gunung Patenggeng, tempat legenda Sangkuriang semasa akan membendung Citarum, tapi gagal karena kesiangan. Itu bunyi laporan dari Bujangga Manik tadi, Wak. Dan seperti biasa aku nggak pernah bosan untuk menyampaikan sejarah dunia khususnya Indonesia kepada kalian di hari Selasa ini, yang makin bervariasi lagi setelah dapat masukan-masukan dari kalian yang pengen banget bisa aku bahas apapun itu seputar sejarah, baik dari dalam ataupun luar negeri, yang harapannya bisa menambah sedikit wawasan kalian seputar beberapa sejarah yang ada di dunia khususnya di Indonesia. Ya ini nih, untuk kali ini aku akan membahas salah satu legenda dari Sangkuriang ini. Oke, jadi gimana sih sebenarnya kisah dari Sangkuriang ini? Check it out. Nah, jadi Wak, awalnya kali ini ya, sebelum adanya Sangkuriang, diceritakan kalau di Kahyangan itu adalah sepasang dewa dan dewi yang berbuat kesalahan. Maka oleh Sang Hyang Tunggal mereka ini dikutuk nih Wak untuk turun ke bumi, tapi bukan berupa dewa dewi, melainkan bentuk wujudnya hewan. Nah, sang dewi ini berubah menjadi babi hutan atau celeng bernama Celeng Wayung Hyang atau Wayung Yang. Sedangkan sang dewa berubah menjadi anjing Wak bernama Situmang. Dan mereka pun diharuskan untuk turun ke bumi, menjalankan hukuman dan bertapa mohon pengampunan agar dapat kembali lagi ke wujudnya menjadi dewa dan dewi kembali. Nah, turunlah ini Wak mereka ke bumi kan. Nah, diceritakan pada masa itu adalah nih seorang raja yang bernama Raja Sungging Perbangkara pergi ke hutan untuk berburu Wak. Nah, di tengah hutan sang raja ini membuang air kecil lah gitu. Dia tampunglah di dalam daun caring atau keladi hutan. Tapi ada juga yang mengatakan kalau si raja ini menampung air seninya di batok kelapa gitu. Nah, ada buang air kecil, pergi lagi lah nih berburu si raja kan. Gak lama kemudian datanglah itu Wak seekor babi hutan betina yang bernama tadi Celeng Wayung Yang. Pada saat bertapa dia ini kehausan, yang kemudian dia ini tidak sengaja meminum air seni si raja tadi Wak. Nah, habis itu Wayung Yang tadi secara ajaib tiba-tiba hamil Wak, dan melahirkan seorang bayi manusia yang sangat cantik. Karena kan pada dasarnya Wayung Yang ini adalah dewi cantik kan Wak, bukan wujud pada saat dia dikutuk, bukan celeng dia. Nah, karena itulah dia pun melahirkan bayi manusia yang sangat cantik di dalam hutan tersebut Wak. Dan ya karena dia nggak mungkin mengurusi anak itu, ditinggalkannya aja lah nih bayi cantik itu tengah hutan Wak. Dan betul nih Wak, beberapa saat kemudian bayi cantik itu pun langsung ditemukan di tengah hutan oleh sang raja yang lagi buang air kecil tadi, yang tidak menyadari bahwa itulah putrinya. Dan akhirnya bayi perempuan itu pun langsung dibawa ke keraton oleh ayahnya ini dan langsung diberi nama Dayang Sumbi alias Rarasati Wak. Nah, ini nih asal mula Dayang Sumbi itu Wak. Nah, dari situ Dayang Sumbi pun tumbuh menjadi gadis yang amat cantik jelita, cantik kali katanya, yang akhirnya membuat banyak para raja dan pangeran yang ingin meminangnya, tetapi seorang pun gak ada yang diterima sama Dayang Sumbi. Akhirnya gegara itu para raja pun saling berperang nih ya di antara sesamanya. Dayang Sumbi pun atas permintaannya sendiri mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani seekor anjing jantan, yaitu Situmang tadi Wak, dewa yang dikutuk tadi tuh Wak. Dewi yang dikutuk itulah mamanya yang jadi celeng. Waktu dia besar dia ditemani sama Situmang, dewa yang dikutuk tadi juga. Dah lah kan mengasihkan diri lah
Sampailah dia itu di bukit. Selama di bukit itu dia juga menghabiskan waktunya dengan menenun, Wak. Lagi asik-asik nenun itu, tiba-tiba kain yang sudah dia tenun itu jatuh nih ke bawah balai-balai gitu. Karena pada saat itu tak kenapa Dayang Sumbi ini malas mau ngambil, Wak. Terlontarlah nih ucapan dari mulut Dayang Sumbi tanpa dia berpikir dulu, dimana dia berjanji bahwa siapapun yang akan mengambilkan kain aku yang jatuh tadi, kalau dia laki-laki aku akan jadikan dia suamiku, dan kalau dia perempuan aku akan menjadikan dia saudaraku. Si Tumang dengar nih ucapan Dayang Sumbi. Akhirnya si Tumang inilah, Wak, yang mengambil kain tersebut dan langsung diberikan ke Dayang Sumbi. Terkejut Dayang Sumbi kan, Allah, anjing pula yang bawain kain aku. Dia akibatkan ucapan yang tidak difikirkan terlebih dahulu oleh Dayang Sumbi ini, dia tetap harus memegang teguh sumpah akan janjinya tersebut, Wak. Dan dia pun tetap harus mengawini si Tumang anjing tadi tuh. Dan dia balik lah ini ke istana, dia ceritain sama bapaknya. Ya nggak mau lah bapaknya, kok ya aku punya menantu anjing. Akhirnya Dayang Sumbi meyakinkan ayahnya kalau ini adalah sumpahku, aku tidak boleh melanggarnya gitu kan. Dan dikarenakan hal itu, karena malu nih kerajaan pun akhirnya mengasingkan si Dayang Sumbi ini pergi ke hutan lagi untuk hidup hanya ditemani si Tumang itu, Wak. Dia belum tahu nih kalau si Tumang dewa ganteng tampan kali itu, Dah hiduplah dia di sana itu kan ya, Wak. Sampai akhirnya, Wak, di malam hari pada saat bulan purnama nih tiba-tiba si Tumang dapat kembali ke wujud aslinya sebagai dewa yang tampan kali, Wak. Pada saat itu Dayang Sumbi ngira dia ini lagi bermimpi berjumpa dengan dewa yang tampan yang sesungguhnya itu adalah wujud asal dari si Tumang itu. Tapi pada saat itu, Wak, wujud tampan si Tumang ini atau dewa ganteng ini cuma terjadi pada saat itu aja. Jadi bisa dikatakan kalau sepertinya si Dayang Sumbi ini kayak lagi cuma mimpi basah lah gitu, Wak, berjumpa sama si Tumang ini, padahal mah betul itu adalah wujud asli suaminya. Setelah melewati malam itu balik lagi, Wak, si Tumang jadi anjing lagi tuh. Nah setelah berjumpa tadi akhirnya Dayang Sumbi hamil lah itu. Barulah dia melahirkan bayi laki-lakinya yang diberi nama Sangkuriang. Nah Sangkuriang ini pun tumbuh menjadi anak yang kuat, tampan juga, Wak, dan patuh gitu sama mamanya, Wak. Sampai di suatu ketika Dayang Sumbi ini lagi ngidam lah pengen makan hati menjangan atau hati rusa. Dia bilang lah sama anaknya, nah ibu lagi pengen banget ya makan hati rusa, katanya kamu boleh nggak tolong cariin rusa sama si Tumang, kata Dayang Sumbi kan. Akhirnya aja kata Sangkuriang kan, Wak, pergilah dia nih sama si Tumang, sama si anjing ini yang merupakan bapak dia nih untuk bisa berburu ke hutan. By the way juga kayaknya Sangkuriang ini tidak mengetahui kalau si Tumang itu adalah bapaknya. Pergilah ini kan berburu. Setelah sekian lama Sangkuriang ini berburu, nggak juga dapat hewan buruan seekor pun, Wak, yaitu rusa tadi. Hingga akhirnya Sangkuriang melihat nih ada seekor babi hutan yang gemuk sedang melarikan diri. Siapa babi hutan itu, Wak? Babi hutan itulah si Wayung Hiang tadi tuh, yang merupakan neneknya Sangkuriang, emaknya Dayang Sumbi. Nah si Tumang yang disuruh sama Sangkuriang untuk mengejar si babi itu nggak mau, karena dia tahu jangan, ini kawan aku, ini si Dewi ini, jangan kau bunuh dia, jangan, dia lagi betapa nih, sama-sama usaha kami biar bisa naik kekayangan lagi. Nah kenapa Sangkuriang ini tetap mau mengambil babi? Karena memang rusanya nggak dapat. Ya udahlah, dibanding kita balik tangan kosong mending kita bawa babi, ini gemuk lagi babinya, kata Sangkuriang kan. Nah karena mengetahui kalau si Tumang ini tidak mau mengejar si babi itu, Sangkuriang kesal, Wak. Kemudian si Sangkuriang ini mencoba menakut-nakuti si Tumang dengan panah. Tapi, Wak, tanpa sengaja anak panahnya Sangkuriang ini terlepas, kena lah itu ke si Tumang, terbunuh si Tumang, tertusuk dia tuh, Wak, kena anak panah tadi. Gara-gara itu Sangkuriang bingung lah kan, panik dia, aduh kayak mana nih kena pula si Tumang. Abis itu dia mikir karena memang dia nggak memperoleh hewan buruan, maka Sangkuriang pun memutuskan untuk menyembelih tubuhnya si Tumang dan mengambil hatinya Tumang, Wak, hati bapaknya. Karena kan mamanya pengen hati rusa ya, moga-moga aja lah mamaku nggak tahu kalau ini adalah hati anjing gitu. Betul, Wak, dibawanya lah itu tuh hatinya si Tumang balik ke rumah. Dia kasih ke Dayang Sumbi, Dayang Sumbi pun ngambil, dimasaknya, dimakannya, Wak, itu mereka rame-rame. Pada saat lagi menyantap hati si Tumang itu, Dayang Sumbi menyadari sesuatu, loh, kok si Tumang nggak ada sama kau, nak? Mana Tumang, katanya. Sangkuriang waktu itu sempat berdalih, Wak, sampai akhirnya Sangkuriang ngaku, mak, hati yang lagi kau makan itulah hati si Tumang, kata dia. Marahlah Sangkuriang pada saat itu kan. Kok marah Sangkuriang? Marah kali, Wak, Dayang Sumbi setelah dengar itu. Yang ada Sangkuriang malah bingung, kok mama bisa marah kali kayak gini. Karena kan dia berpikir ini adalah anjing yang bisa aja kita makan gitu loh, dibanding aku pulang nggak bawa apa-apa buatmu, katanya. Ya kenapa Dayang Sumbi marah? Ya wajar lah, hati yang dia makan itu adalah hati suaminya sendiri, Wak, bapak dari anaknya. Meledak-ledak itu, Wak, marahnya Dayang Sumbi pada saat itu. Dan saking kesal itu, Wak, akhirnya si Dayang Sumbi ini memukul kepala Sangkuriang pakai centong atau sendok nasi yang terbuat dari tempurung kepala tuh, yang terbuat dari tempurung kelapa tuh, sampai membuat kepala Sangkuriang ini terluka, Wak, berdarah gitu.
Nah, karena mengalami kesakitan dan ketakutan juga, Sang Kuryang pun memutuskan untuk lari nih, meninggalkan rumah. Dayang Sumbi yang menyesali perbuatannya telah mengusir anaknya ini mencarilah Wak Sang Kuryang ke hutan dan memanggil-manggil nama anaknya ini serta memohon untuk segera dia ini bisa pulang. Tapi sayangnya Sang Kuryang udah keburu pergi jauh gitu, Wak. Nah, Dayang Sumbi yang merasa sangat sedih, dia pun memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar kelak dia ini bisa dipertemukan kembali dengan anaknya. Untuk itu Dayang Sumbi pun menjalankan tapa dan hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran mentah atau kayak lalapan gitu kan. Sementara itu Sang Kuryang yang kabur dari rumah tersebut pergi mengembara Wak, keliling dunia lah gitu istilahnya. Dan Sang Kuryang pun pergi berguru kepada banyak sekali petapa sakti, sehingga Sang Kuryang ini setelah beberapa tahun tersebut telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, sakti, gagah, perkasa, tampan pula. Dan setelah sekian lama bertahun-tahun si Sang Kuryang ini bertapa di area timur tadi, kan dia berkeliling terus nih Wak, berkeliling terus dia kan mencari ilmu, mencari kekuatan lah gitu. Sampai akhirnya Wak, Sang Kuryang ini tanpa dia sadari dia berada di barat lagi, kembali ke tempat Dayang Sumbi berada atau asal muasalnya dia dulu tuh Betulan Wak, dia ketemu lagi sama Dayang Sumbi ibunya. Tapi nih Sang Kuryang tidak mengenali bahwa putri cantik yang dia temukan itu adalah ibunya atau Dayang Sumbi. Karena kan memang Dayang Sumbi tadi kan melakukan pertapaan dan hanya memakan tanaman-tanaman mentah aja. Maka Dayang Sumbi ini menjadi tetap cantik, awet muda gitu Wak. Dayang Sumbi pun sama, dia juga tidak menyadari bahwa laki-laki ganteng yang dia lihat di hadapan dia itu adalah anak dia yang selama ini dia cari-cari. Karena memang fisiknya Sang Kuryang kecil tuh udah berubah kali Wak. Terus keduanya ini langsung lah itu berkasih mesra cenah. Nah, pada saat itu saat si Sang Kuryang ini tengah bersandar mesra dan Dayang Sumbi ini menyisir rambutnya Sang Kuryang, tanpa sengaja Dayang Sumbi ini melihat ada tanda luka di kepala si Sang Kuryang ini. Baru dia sadar, aduh ini jangan-jangan bekas pukulan sendok kayu dulu ini. Dan barulah dari situ dia tahu kalau weh kok tuh anak aku ya, kata Dayang Sumbi. Setelah mendengar pernyataan Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun sedikit demi sedikit mulai mengingat nih, wah iya betul ini ibu aku, kata dia. Tapi Wak, walaupun demikian Sang Kuryang tetap memaksa untuk menikahi ibunya sendiri ini. Karena dia udah jatuh cinta kali gitu sama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun sekuat tenaga berusaha untuk menolak cinta anaknya sendiri nih Tapi dikarenakan Sang Kuryang ini kekeh kali pengen menikahi dia, maka Dayang Sumbi pun bersiasat untuk menentukan syarat pinangan yang tidak mungkin dipenuhi oleh Sang Kuryang. Yaitu Dayang Sumbi meminta agar Sang Kuryang ini membuatkan perahu dan sebuah telaga atau danau dalam waktu semalaman aja dengan membendung aliran sungai Citarum sebelum matahari muncul, kata dia. Dan saking udah cinta kali sama Dayang Sumbi, oke, disanggupi sama Sang Kuryang Wak. Maka betul Wak, itu dibuatkanlah itu perahu dari sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah timur, yang kelak tunggul atau pangkal pohon itu berubah menjadi gunung yang bernama Bukit Tunggul itu Wak. Dan rantingnya ditumpukan di sebelah barat dan kelak menjadi Gunung Burangrang. Nah, karena memang permintaan Dayang Sumbi ini bisa dikatakan agak nggak masuk akal, Sang Kuryang pun menyadari hal itu. Tapi karena akalnya Wak, dia pun meminta bantuan para guryang atau makhluk halus untuk bisa membantu pekerjaannya itu Wak. Dan betul akhirnya akibat bantuan dari mereka, lewat tengah malam bendungan itu pun hampir selesai dikerjakan sama mereka. Nah, Dayang Sumbi yang mengetahui kalau itu pekerjaan udah mau rampung tuh akhirnya dia ini memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat Sang Kuryang ini tidak terlaksana. Dan akhirnya Dayang Sumbi dengan segala kecerdasannya dia pun membentangkan helaian kain boeh rarang atau kain putih yang berasal dari tenunannya si Dayang Sumbi ini Wak, di atas sebuah bukit di timur, sehingga kain putih itu tampak bercahaya bagai fajar yang merekah di ufuk timur Wak. Seolah-olah oh bentar lagi udah mau pagi nih. Dan selain itu juga Dayang Sumbi ini pun berulang-ulang memukulkan alu kelesung seolah-olah sedang menumbuk padi. Karena memang itu adalah kegiatan orang di pagi hari kan. Nah, para guryang atau makhluk halus atau anak buahnya si Sang Kuryang ini pun ketakutan gara-gara hal itu. Karena mereka mengira wah ini udah pagi nih. Mereka pun langsung Wak lari menghilang bersembunyi di dalam tanah. Dan dengan demikian pembuatan dari perahu ini pun nggak terselesaikan Wak. Nah, karena gagal memenuhi syarat dari Dayang Sumbi Wak, Sang Kuryang pun menjadi marah, gusar, mengamuk gitu Perahu yang dia kerjakan dengan bersusah payah ini pun langsung ditendangnya ke arah utara dan jatuh menangkup Wak. Itulah makanya menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Dan di puncak kemarahannya Wak ya, dinding bendungan yang berada di sebelah baratnya pun dijebol sama dia. Yang kelak lubang tembusan air Citarum ini dikenal sebagai Sang Hyang Tikoro. Dan sumbat aliran Citarum dilemparkannya ke arah timur dan menjelma menjadi Gunung Manglayang. Terus dikarenakan hal itu, air Telaga Badung pun menjadi surut balik nih Wak. Dan bekas danau itulah yang kelaknya yang sampai sekarang ini katanya menjadi
kota Bandung. Nah, jadi memang dari kegusaran atau kemarahannya si Sangkuriang ini sudah menjadikan beberapa tempat-tempat yang masih ada sampai sekarang nih, Wak. Jadi nggak cuma Tangkuban Perahu aja. Nah, ada nih kan, marah kan tuh si Sangkuriang. Nggak tinggal diam nih, Wak. Sangkuriang pun terus mengejar Dayang Sumbi yang berlari menghindari kejaran anak yang lagi jatuh cinta kali sama dia nih, ya udah kehilangan akal sehatnya lah itu. Dan Dayang Sumbi pun ini sebenarnya hampir ketangkap sama Sangkuriang ketika dia berada di Gunung Putri dan dia kembali memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar bisa menyelamatkannya. Sampai akhirnya Dayang Sumbi pun berubah menjadi setangkai bunga jaksiwa. Dan Sangkuriang pun tidak bisa menemuinya. Udah patah hatilah itu si Sangkuriang kan, Wak. Dia kemudian melanjutkan lagi nih perjalanan yang berkelana lagi. Sampai akhirnya katanya Sangkuriang ini waktu sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Ujung Berung, akhirnya Sangkuriang ini pun menghilang ke alam goib atau ngahiyang, Wak. Nah, itulah tadi kisah cinta terlarangnya dari Sangkuriang kepada ibu kandungnya ini yang sampai akhirnya menciptakan beberapa tempat yang ada di Jawa Barat, khususnya Gunung Tangkuban Perahu, Wak. Nah, tapi nih, Wak, biar kalian tahu sebenarnya ada kesesuaian antara legenda Sangkuriang dengan fakta geologi, Wak. Apa-apa aja, langsung aja nih. Nah, legenda Sangkuriang ini, Wak, dikatakan sesuai dengan fakta geologi terciptanya Danau Bandung dan Gunung Tangkuban Perahu. Karena penelitian geologis yang mutakhir menunjukkan bahwa sisa-sisa danau purba sudah berumur 125.000 tahun dan danau tersebut itu sudah mengering kurang lebih 16.000 tahun yang lalu. Dan selain itu juga sudah pernah terjadi 2 letusan gunung Sunda purba dengan tipe letusan Plinian yang masing-masing sekitar 105.000 dan 50.000 sampai 55.000 tahun yang lalu. Dan letusan Plinian kedua ini telah meruntuhkan kaldera Gunung Sunda purba sehingga menciptakan Gunung Tangkuban Perahu. Selain itu juga ada Gunung Burangrang atau disebut dengan Gunung Sunda, dan yang terakhir Gunung Bukit Tunggul, Wak. Nah, dari hal ini adalah sangat mungkin bahwa orang Sunda purba telah menempati dataran tinggi Bandung dan menyaksikan letusan Plinian kedua yang menyapu pemukiman sebelah baratnya Citarum ini atau utara dan barat dari Laut Bandung, Wak, selama periode letusan pada 50.000 sampai 55.000 tahun yang lalu saat Gunung Tangkuban Perahu ini tercipta dan sisa-sisa Gunung Sunda purba, Wak. Dan masa ini adalah masanya Homo sapiens, di mana Homo sapiens ini dikatakan sudah teridentifikasi hidup di Australia Selatan pada 62.000 tahun yang lalu, semasa dengan manusia Jawa atau Wajak sekitar 50.000 tahun yang lalu. Dan dari legenda ini juga, Wak, kita sendiri dapat menentukan sudah berapa lama orang Sunda ini hidup di dataran tinggi Bandung. Dan dari legenda ini juga yang dikuatkan dengan fakta geologi, diperkirakan bahwa orang Sunda ini sudah hidup di dataran ini sejak ribuan tahun sebelum Masehi, Wak. Tapi yang jelas nih, Wak, ya, ada nih pesan moral dari legenda asal muasal Gunung Tangkuban Perahu atau legendanya Sangkuriang ini, yaitu tetaplah bersikap jujur karena memang kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Perbuatan curang hanya akan merugikan diri sendiri serta bisa mendatangkan musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain. Tapi, Wak, ya, balik lagi, di luar itu semua namanya juga legenda. Dan, Wak, ya, katanya nih sebenarnya asal muasal dari cerita Sangkuriang ini bukan dari Bandung, tapi dari Kuningan Jawa Barat juga, Wak. Yang katanya Bandung itu cuma mengekor aja gitu, tapi entah juga. Ya sebenarnya juga ceritanya kurang lebih sama, cuma tempat kejadiannya aja lah ini yang sempat diperdebatkan, entah itu dari Kuningan atau dari Bandung gitu, ha. Oke, Wak, jadi itu tadi legenda dari Sangkuriang. Gimana menurut kalian? Aku pengen banget dengar komen dari Wawa yang ada di Jawa Barat, khususnya Bandung, yang mengetahui informasi lebih banyak lagi seputar Sangkuriang ini. Bisa sekali komen di bawah, karena aku bisa tahu Wawa yang lain juga pasti nggak sabar pengen baca, Wak. Dan yang jelas balik lagi juga, ini namanya juga legenda, bisa aja memang betul-betul benar-benar terjadi. Walaupun memang sebenarnya legenda itu pada dasarnya tidak tertulis, makanya itu mungkin ada distorsi sehingga seringkali jauh berbeda dari kisah aslinya. Oleh karena itulah juga kadang legenda ini dianggap sebagai sejarah kolektif lah gitu ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.